Tahu kertas mengingatkan. Ini harta karunku. Ini aku mau berbagi duniaku sama kamu. Mencari-cari tambatan hati kau Saya nggak mau kamu jadi Kugi. Dan hati saya sudah memilih. Saya cuma butuh kamu. hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama Jatuh cintalah pelan-pelan, jangan sekaligus. Berat nanti. Aku gak mau. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi aku sakit kayak gini setiap aku ingat kamu. Gak mau, aku gak bisa. Aku yakin kamu bisa. bahagia telah terlahir. Aduh, pertama panas banget. Kedua aku jatuh karena ke bawah arusnya. Tapi asik, soalnya ini setting pertama di pantai sih ya. Perahu Kertas memang bukan hanya sekedar film cinta biasa, bukan hanya film untuk remaja saja, tapi ini film tentang keluarga, film tentang orang mencari cita-citanya, menemukan soulmate-nya. Bagaimana cinta itu atau hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain itu tuh dijalin dengan gimmick-gimmick yang bukan stereotip. Misalnya seperti antena, terus dongeng, sketch. Padahal persoalannya sama bahwa cinta yang tidak tersampaikan. Tapi ini menawarkan hal yang lain. Merupakan sebuah kerjasama yang sangat ideal tentunya. 3 perusahaan yang sudah kompeten. Ada Hanung Bramantyo, ada Di, dengan novelnya yang bestseller. Insya Allah ini adalah sebuah film yang akan menjadi persembahan yang berbeda juga dari Hanung karena dia sudah memiliki track record dengan film-film yang lain dan sekarang mungkin kembali ke sedikit kepada film yang bersifat roman begitu ya, remaja dan sebagainya seperti pada zaman-zaman awal dia juga ketika mulai berkarir di bidang penyutradaraan. Dalam part 2 ini terasa Perahu Kertas lebih dewasa karena ini kan sebuah perjalanan yang bukan cuma sekian bulan atau 1 tahun tapi bertahun-tahun. Jadi proses mereka mendewasa itu harus kelihatan tanpa kehilangan greget dari cinta mereka saat baru terbangun di bagian pertama gitu. Karena bagaimanapun juga orang berangkat dari part 1 itu feelingnya lebih ringan, lebih ceria. Tetap di sini ada sebuah kejutan yang tersimpan dan itu akan digambarkan dengan sangat metaforik sekaligus sangat dramatis gitu lewat karakter-karakter utama kita, Kugi, Kinan, Luhde, Remi. Kinan? Kita di mana ini? Selamat rekan agen. Karena prestasimu yang luar biasa, kamu dapat jatah liburan ke markas Netflix. Kali ini kamu ngalahin aku. Kebayar dong pegal-pegal jalan. Udah segitu lama jadi karyawan yang lulus. Baru kali ini dapat hadiah kayak gini. Di film Perahu Kertas yang kedua, konfliknya pokoknya udah mulai tambah complicated dan tambah panas karena di sini kita melihat bagaimana hati-hati para karakter-karakter itu mulai bergesekan karena Kugi ketemu Luhde, Kinan ketemu Remi. Di mana akhirnya Remi kemudian memiliki beberapa macam rasa lagi pada Kugi. Ada beberapa macam konflik emosi lagi antara Remi dan Kugi. Tapi dia berubah in a sense that dia jadi tambah dewasa, terus karirnya juga lebih mateng, dia juga udah punya a new circle of friends gitu-gitu. Pokoknya sebenarnya dia udah mulai kembali ke comfort zone-nya semenjak ketemu Kinan dan dia menghancurkan semuanya. Kinannya juga berubah. Dia sekarang udah mulai kerja di kantor papanya, menggantikan papanya yang lagi sakit. Terus juga ketemu lagi sama si Kugi. Ketemu lagi. Dan akhirnya kita berdua punya project. So, benih penuh kejutan dan rahasia. Kenapa gerangan raktir aku di tempat seniat ini? Karena saya punya pertanyaan super spesial buat kamu. Oke.
Kugi Karma Kamaleon. Apakah kamu sudah siap menjadi penulis profesional? Karena Jenderal Pilik sudah menemukan penerbit. Remy itu kan menyukai beberapa lukisan-lukisan Kinan. Dia meminta untuk bagaimana proyek bukunya Kugi. Kekasih Remy, yang pada saat itu Remy juga nggak tahu ada hubungan apa antara Kinan dan Kugi, meminta Kinan untuk membuat ilustrasi. Itu kayak dream come true banget buat dia, karena selama ini kan dia kerja di Advokado dan dia mulai sukses di sana yang sebenarnya bukan dunia dia. Kinan itu sekarang bisa lebih mengenal Remy. Yang pertama kan dia kayak cuman pernah ketemu karena dia membeli lukisannya Kinan kan. Yang kedua ini dia lebih sering bertemu. Terus di sini dia kayak dikembalikan oleh Kinan gitu, bahwa kayak mimpi mereka tuh can actually come true, dan di situ dia benar-benar bisa dibilang dia jatuh cinta lagi. Terus selama ini dari kamu? Setiap aku mau ngelukis, itu semua karena tulisan kamu. Kanvas aku punya kehidupan lagi. Ini cuma cara aku aja buat berterima kasih karena tulisan kamu. Tapi sampai kapanpun, aku akan tetap berhutang budi sama kamu. Karma Kamaleon. As always, setelah ketemu Kinan dan pokoknya dianya udah kembali, pekerjaannya jadi terbengkalai gitu, dan dia punya konflik sama Remy jadinya karena mereka satu kantor dan dia bosnya gitu. Dia juga sebagai manusia biasa bisa marah ketika dia berusaha mati-matian mencari Kugi di mana, nggak ada kabar, lalu dia sempat agak sedikit emosi, mempertanyakan itu. Ditambah lagi ada sosok Siska yang juga punya perasaan ke Remy, jadi bisa dibilang dia kayak manas-manasin Remy juga gitu, bahwa ini cewek lo nih gitu. Gue kenal sama lo dari zamannya kita berdua masih ingusan ya. So sekarang gue akan ngomong sama lo sebagai teman. Lo nggak boleh punya hubungan sama dia. Ya, terus sama siapa? Sama lo? Gue tahu banget karesinya. Semua orang di kantor lagi nyorotin banget kerjaannya Kugi. Nunggu Kugi bikin salah, ngomongin di belakang. Dan itu adalah hal pertama yang harus gue hadapin setiap kali gue masuk kantor. Nggak lama kemudian dia itu kayak piknik kantor, diajak Remy ke Bali. Dan di Bali itu juga dia ketemu dengan Lude di Pura. Dan di sana dia juga bilang, nanti kalau kamu main-main ke Jakarta, main ke tempat aku ya. Dan dia juga nulisin biodata dia, nulis alamat dia, dan sebuah tanda tangan. Di sini mungkin dia belum tahu Lude itu siapa, tapi dia udah merasakan gitu kayak ada something di antara mereka karena mereka dua-duanya penulis. Dari tanda tangan itulah Lude mengetahui bahwa tanda tangan itu sama dengan buku inspirasinya Kinan. Nih, aku ngasih lihat foto-foto. Nih, cantik ya? Aku kenalan sama dia di Pura. Ini kan Lude. Hah? Kamu kenal? Hah? Kok? Dia keponakannya Pak Wayan, tempat langganan aku beli lukisan. Jadi ada salah satu pelukis favoritku, dia sempat tinggal sama mereka. Dia ini pacarnya. Sementara right at that moment Remy milih untuk melamar dia gitu. Jadi di situ kita melihat gimana Kugi tuh bener-bener kayak bimbang gitu sih perasaannya. Dia juga baru ketemu Kinan dan baru jatuh cinta lagi lah bisa dibilang gitu. Sementara terus ini ada Remy, this perfect guy yang juga kayaknya wanna give everything to her. Ini hal yang paling gila kedua yang pernah aku lakukan. Aku nggak tahu ini momen namanya apa. Kamu nggak harus jawab iya atau enggak. Cincin ini tanda komitmen. Dan di situ dia kayak pokoknya her feelings tuh kacau. Dia ngerasa dia ini waktunya dia untuk speak up walaupun untuk terakhir kalinya gitu, karena sebelumnya dia udah maksudnya dia nyimpen, dia kayak mendem perasaan gitu kan. Dan dia bilang sama Kinan bahwa aku nggak mau dan aku nggak bisa sama kamu. Nggak bisa. Aku gak mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi aku sakit kayak gini setiap aku ingat kamu. Gak mau, aku gak bisa. Hal ini menjadi berkembang sangat luas sekali.
Artinya bagaimana ketika Remy mengetahui sebenarnya Kugi itu tidak sepenuhnya memantapkan hati untuk Remy. Di Perahu Kertas yang kedua ini, situasinya semuanya berubah. Lude yang lebih pendiam di pertama, sekarang yang di kedua ini dia berani untuk datang ke Jakarta nyamperin Kinan. Waktu itu posisinya Kinan lagi mau pergi meeting project sama Kugi. Terus tiba-tiba waktu dia mau berangkat, ada Lude di depan rumah. Akhirnya dia tetap pergi dan Lude dengan berat hati dia harus menunggu di rumahnya Kinan. Lude? Ngapain kamu di situ? Nunggu Kinan, Bu. Karena kepolosan sikapnya Lude tetap menunggu Kinan di pagar rumahnya Kinan. Tapi setelah itu, Kinan langsung berangkat ke Bali. Dia mengejar apa yang menurut dia benar. Lude di situ juga udah menyadari bahwa bukan Lude yang selama ini ada di hatinya Kinan. Dan Lude juga menyadari banget bahwa Lude tuh nggak bisa buat menjadi seperti Kugi. Sekarang saya tahu kenapa Kinan begitu terinspirasi sama Kugi. Dibanding dia, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa jadi Kugi. Pernah nggak Kinan minta dikasih buku ini sama kamu? Pernah nggak kamu minta aku buat ngasih cincin ini sama kamu? Nggak pernah kan? Dek, saya nggak mau kamu jadi Kugi. Saya cuma butuh kamu. Cari orang yang bisa ngasih kamu segala-galanya, apapun itu, tanpa harus kamu minta. Iya, tapi buat aku itu kamu, Ren. Beneran, you give me everything tanpa aku harus minta. Di pertama kita sudah melihat bagaimana akhirnya Kugi dengan Remy bersatu. Kemudian Kinan sudah dengan Lude. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira di Perahu Kertas 2, apakah Remy akan terus mengejar dan menjaga kisah cintanya bersama Kugi? Atau mungkin Kinan yang akan mendapatkan Kugi? Flight 1624, Sin 9841, take 2. These days, you're gonna be those days. You look back with a happy smile and a twinkle in my eyes. Pengalamannya syuting di sini Seru banget. yang kedua tuh seru banget. Karena kebagian di pantainya. Yang seru banget tuh sebenarnya waktu yang Kugi diajak kabur sama Kinan ke. Oh iya. Itu seru banget karena itu setnya keren banget keren tuh, dalam gua gitu. Terus itu benar-benar nggak ada orang di situ karena turunnya juga susah banget. It's a hectic world that I miss. Ayo, coba sekarang seperti ini. And I miss you. And yet I found. Sekarang kita lagi ada di depan pura. Jadi kalau masuk pura itu harus pakai kain atau enggak sabuk gini supaya kayak menghormati gitu. Jadi makanya semua crew even yang cowok akhirnya pakai kain semua. Panas. Alasannya. Luar. Timnya sih praktis ya, dari tim dapur semuanya terlibatnya. Ada Pak O yang gambarnya luar biasa. Artnya juga cukup menarik ya. Artnya yang Fauzi yang kita memang biasa spesialisasi dia spesialisasi remaja. Ya. Fashionnya. Tapi saya rasa cukup detail, cukup teliti di sini, luar biasa. Prosesnya sendiri cukup unik karena kita cuma punya waktu yang relatif singkat untuk mengedit part kedua ini. Untungnya karena syutingnya sekali jadi ya sudah tidak melibatkan lagi syuting ulang dan sebagainya. Cuma kita perlu mikirin scoringnya lagi, kemudian pemotongan adegan-adegannya. Jadi part 4 itu cuma ending doang. Mas Anu lagi di Jerman, jadi kita banyak komunikasi juga via chat lewat internet dan sebagainya gitu untuk bisa sama-sama kita menemukan yang terbaik untuk part kedua ini. Jadi kita bekerja sama dengan Technicolor di Thailand karena mereka memang sudah berkaliber internasional ya dalam proses post-pro film. Untuk proses penataan suara kita lakukan di Indonesia pada dasarnya, tapi kemudian kita harus cek lagi di Bangkok untuk penyempurnaannya. Di samping kita biasa bekerja sama dengan Kesa ya, Kesa David Lukmansyah untuk editor.
pemusik yang menurut saya itu luar biasa. Di film ini saya kebetulan ditunjuk sebagai penata musik sekaligus ngaransemen 4 buah lagu ciptaannya Dewi Lestari untuk album soundtrack Perahu Kertas. Lagu yang diciptakan oleh Di, dinyanyikan oleh Maudi, yang berjudul Perahu Kertas. Satu album Perahu Kertas yang dirilis oleh Trinity. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cinta-cinta, cinta-cinta, cinta-cinta yang lama ku pendam sendiri. Karena saya nggak bisa nongkrongin semalaman suntuk seperti editor maupun juga Pak Parwes atau Pak Putut, jadi saya dalam sekali jadi lihat nih harus membuat catatan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya karena kita pengen durasinya juga tetap tidak terlalu panjang tapi mampu meringkas semua apa yang perlu diangkat dalam film. Jadi kita benar-benar harus deliver yang terbaik gitu di part kedua ini. Karena persoalannya yang pertama adalah tentunya memperkenalkan persoalan antara Kugi dan Kinan dan cinta mereka. Tapi persoalan yang kedua, bagaimana mempersatukan cinta itu. Jatuh cintalah pelan-pelan, jangan sekaligus. Berat nanti. Aku gak mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi aku sakit kayak gini setiap aku ingat kamu. Gak mau, aku gak bisa. Enggak, Gi, enggak. Aku yakin kamu bisa. Aku yakin. Kau telah terlahir di dunia. Dari awal Kugi masuk kerja di sini, gue nggak pernah ngeliat lo bersahabat sama dia. Ada masalah apa sih sama Kugi? Oh? Selain kinerja yang jadi melempem? Selain isu profesionalisme di mana dia pacaran sama bosnya sendiri terus kita semua kena imbasnya, belum cukup itu semua? Ini dia kisah tentang cinta sejati yang sebaiknya tidak dilewatkan. Ini film beda dari yang pertama. Langsung masuk ke konflik dan bakalan menguras tenaga hati. Sebuah film tentang bagaimana ketika hati harus memilih. Hati itu dipilih, bukan memilih. Mencintailah secara pelan-pelan. Jadi saksikan film Perahu Kertas yang kedua. Perahu Kertas 2. Perahu Kertas bagian 2. Berlabuh 4 Oktober 2012. Di bioskop kesayangan Anda. Jangan lewatin. Akhirnya Perahu Kertas 2 berlabuh juga. Tepat hari ini premiernya ada di Epicentrum Kuningan, Jakarta. Di sini ramenya minta ampun. Tadi abis keluar nonton juga semua orang kayaknya pegang tisu karena mewek-mewek. Bisa dilihat di sekeliling aku sekarang benar-benar rame, lebih rame daripada Perahu Kertas yang pertama. Dan aku seneng respon masyarakat itu positif banget terhadap film Indonesia. Di sini ada Pak Ahok, Wakil Gubernur Jakarta, dan semoga orang-orang yang mendengar komen-komen dia bisa ikutan nonton dan ikutan memberi komen yang positif. Aku sempat nyanyi 2 lagu juga, Perahu Kertas sama Tahu Diri, dan juga RSD ngebawain pos Perahu Kertasnya mereka yang judulnya Langit Amat Indah. Itu menurut aku touching banget sih, karena maksudnya kayak nostalgia di bawah ke zaman dulu lagi. Tanpa tersadari yang ku rasakan tak mungkin ku ingkari. Di langit ini terlukis. Aku di Perahu Kertas ini berperan sebagai Siska. Siska itu teman kantornya Kugi. Orang-orang akan menilai Siska tuh seolah-olah antagonis. Pokoknya Wanda di film ini udah mendapatkan bisa dibilang ya jodohnya lah, pacar yang cocok buat dia. Yang kemarinnya Kinan dia udah nyakitin Kinan, mungkin sekarang Wanda itu bisa lebih tahu gimana caranya mencintai orang dengan cara yang lebih tepat. Silahkan nikmatin Perahu Kertas kedua, mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi yang nonton semua. Sekarang gue mau masuk nih
Gue mau nonton sekarang. Oke, kita nonton aja filmnya Perahu Kertas Part 2. Jangan lupa saksikan Perahu Kertas 2 mulai 4 Oktober 2012 serentak di seluruh bioskop kesayangan Anda. Dan di sini semuanya terjawab. Yang ku rasakan tak mungkin ku ingkari. Saya ingin menyampaikan bahwa Perahu Kertas 1 setelah dirilis pada tanggal 16 Agustus 2012, jumlah penontonnya sekarang mencapai hampir 600.000 penonton. Film yang ketiga mengumpulkan jumlah penonton terbanyak. Sambutan luar biasa, alhamdulillah. Perahu Kertas menjadi trending topik di Twitter. Kemudian juga gestur Agen Neptunus dengan peradannya juga menjadi ikon. Bagi saya sih Perahu Kertas 2 itu jauh lebih emosional. Di sini pemain-pemain terutama yang kemarin mungkin belum mendapatkan panggungnya untuk bersinar, kali ini mendapatkan panggungnya. Sekarang penuntasan gimana nih si perahu Kugi berlabuh kemana gitu. Saya mengerjakannya satu syuting sekaligus. Kalau dibilang bahwa ini seolah-olah kesannya seperti bersambung apa segala macam, sebenarnya tidak. Karena memang sebenarnya Perahu Kertas itu dalam satu skenario, satu produksi, satu casting, satu persiapan. Jadi kalau ditanya pada saya bagaimana Perahu Kertas 2, ya jawaban saya ya Perahu Kertas 2 adalah Perahu Kertas 1 karena memang pada saat syuting emosi saya satu gitu kan. Pada saat saya editing juga emosi saya satu di situ. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan yang dipenggal jadi dua. Jadi bagaimanapun juga tetap semua elemen cerita itu harus muat ke dalam sebuah film. Makanya ketika dipotong jadi dua, oh ya memang itu udah keputusan yang jitu menurut saya. Di sini memang konfliknya dan persoalannya bertubi-tubi, jadi saya harus kesulitannya adalah konflik mana yang harus saya tonjolkan dari segi musik. Mengalir ya sebenarnya. Itu kan karena syutingnya satu film jadi mengalir aja, nggak ada pemotongan. Ini buat part 2, ini buat part 1 nggak ada. Jadi ya itu syuting 26 hari, semuanya mengalir dari scene 1 sampai scene terakhir. Syuting scene-scene yang di Perahu Kertas 2 ini sedikit lebih berat, misalnya kayak scene konfrontasi sama Kinan, pendalaman emosi yang lumayan tinggi. Buat saya, Remy adalah salah satu tokoh yang memang sangat ingin saya mainkan. Kenapa? Karena ingin menunjukkan satu sisi yang lebih realis lagi dari Remy gitu. Kemudian Mbak Dewi juga membantu banyak untuk menjelaskan Remy seperti apa, sehingga mudah-mudahan apa yang muncul juga memang sesuai dengan ekspektasi semua tim termasuk yang menulis. Tantangannya di sini lebih emosional sih ya. Jadi semua pemain juga konfliknya juga lebih banyak di Perahu Kertas 2. Teka-teki dari Perahu Kertas 1 ketahuan semuanya. Yang pasti satu kebanggaan bisa ikut serta melihat sebuah novel yang begitu bagus comes to life gitu ya, menjadi hidup, menjadi sebuah karya film. Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, cast and crew ya, luar biasa. Film yang kedua ini di mana konflik lebih keras juga kemudian tapi penyelesaian juga ditemukan. Mudah-mudahan juga memberi inspirasi bagi para produser yang lain dan juga kayak kami semua. Selamat berpisah lagi, meski masih ingin memandangimu lebih baik. Luar biasa perhatiannya untuk perfilman nasional ya, kita bangga punya seorang gubernur seperti beliau ini dan tentunya ini menjadi sebuah harapan yang besar bagi industri perfilman nasional. Saya selain dukung Pak Hanung ke film-film Indonesia ya, nah saya juga suka dengan film-film yang ada nilai filosofinya, biar orang bisa ngerti kan. Nah ini penting. Bapaknya juga penulis novelnya Pak Dewi itu ya. Ini luar biasa, bisa nulis lagu, itu bagus banget lagunya. Artinya bagus banget gitu. Nah saya suka yang ada arti yang dalam. Makanya saya kenapa datang Perahu Kertas 2, saya penasaran juga pengen tahu. Tapi saya bilang kok cepat ya, Undung cepat gitu loh. Ya, jadi langsung nyambung. Kalau yang anak muda yang belum menikah atau yang baru mau menikah wajib nonton film ini supaya tahu apa artinya pernikahan dan apa artinya soulmate. Kita bisa bersama, pergilah menghilang sajalah lagi. Yang saya banggakan terutama tentu Dr. Hanung, juga seluruh pemain dan seluruh penonton. Ini satu kebanggaan. Saya juga bersyukur karena adanya Pemilu Kada DKI
Sehingga Gubernur DKI Pak Fauzi Bowo memberikan potongan 75% pajak hiburan khusus film Indonesia dikembalikan. Nah, kita harap kalau semua berjalan dengan baik, kita harus menjadi tuan di atas negeri kita sendiri. Terima kasih. Ini adalah angan-angan saya sejak 10 tahun yang lalu, pernah mengangankan Perahu Kertas akan menjadi sebuah film. Saya sangat bangga sekali, terima kasih bagi Mas Hanung yang telah menghantarkan karakter-karakter dua dimensi saya menjadi manusia-manusia cantik ganteng ini. Ini adalah sebuah kerja keras dari berbagai macam pihak, bukan cuma satu pihak saja. Dan untuk itu saya ucapkan selamat menonton Perahu Kertas 2. Inilah adalah pelabuhan dari cinta karakter utama saya, Kugi. Mau kemanakah dia? Sekali lagi selamat menonton. Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Setelah nonton gue lebih dari gue harapin, ternyata satu sama yang kedua lebih mengembang. Aku senang sih, benar-benar terhibur sama ceritanya dan ikut terbawa emosi. Ada momen-momen di mana gemes kayaknya, aduh jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Jadi film ini sukses membawa emosi penonton mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam filmnya. Gregetan banget ya gue nonton filmnya, kayak gue nunggu habis ini apa. Saya dibuat nangis-nangis. Sebenarnya adegan ini sih smooth semuanya gitu. Jadi sedih karena situasi. Jadi ada tisu nggak? Dikit-dikit ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Dari film baru 5 menit udah nangis. Ceritanya dongeng banget tapi bener-bener yang kayak dongeng, happy ending. Nontonnya bangga karena kembali ada film Indonesia yang bermutu. Aku yakin sudah diterima di berbagai kalangan dari dewasa maupun anak-anak. Salah satu film Indonesia yang sangat direkomendasikan untuk ditonton. Jujur saya suka banget ya, ngeunaheun kata orang Sunda tuh. Swingin mood gitu, berhasil membangun emosi penonton dari awal sampai akhir tanpa berlebihan. I enjoyed it. Itu yang penting kan, film itu kan hiburan. Jadi kalau kita terhibur dan kita senang, that's it. Hanung dalam hal ini sangat pandai mensiasati bagaimana menerjemahkan novel yang sangat populer ke film, menarik sekali dan banyak pesan-pesan yang disampaikan dan sangat inspiratif. Dewi Lestari banget, banyak makna-makna tentang hal-hal yang kita pikir cemen gitu ya, cinta dan sebagainya, tapi ternyata dalam. Nonton Perahu Kertas 2 jadi muda lagi lah, jadi remaja lagi, jadi teenager lagi. Jadi ini film yang menyenangkan dengan acting sehari-hari, dengan situasi hidup sehari-hari. Tapi kita dibawa dongeng tentang cinta. Gambarnya itu bagus sekali dan juga ceritanya itu saya sangat suka. Ini film remaja yang cerdas. Menginspirasi bagi anak muda yang lagi jatuh cinta. Nyaman kok, nontonnya juga ngikutin emosinya. Oke banget, keren filmnya. Iya, menghayati banget. Saya sih kebawa perasaan dari awal sampai habis. Aduh, bagus banget. Pokoknya menguras air mata. Shot-shotnya keren sih ya, emang Om Hanung the best. View-nya juga, kamera-kameranya yang dari bawah laut, itu semuanya keren. Karya yang kita lihat dari sinematografi itu indah banget. Semua para pemainnya bagus-bagus banget. Senang sekali bisa nonton. Mr. Hanung memang jago bikin sesuatu jadi pas gitu, nggak berlebihan, nggak terlalu lebay. Apalagi kalau udah nonton yang pertama, jawabannya ada di kedua. Direkomendasikan yang ini jujur ya, enak aja nontonnya. Saya belajar banyak percintaan di sini. Buat kalian yang lagi jatuh cinta atau yang mau jatuh cinta, nonton Perahu Kertas. Film Perahu Kertas 2. Perahu Kertas yang kedua. Perahu Kertas 2. Perahu Kertas 2. Perahu Kertas 2 karya Hanung yang akan berlabuh di hati Anda. 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober 2012. Di bioskop kesayangan Anda. Wajib nonton, sedih banget ini dongeng habis.